Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Aswaja Spot. Kembali pada pokok pembahasan yaitu tentang kunut. Kunut yang ketiga adalah kunut sholat witir. Sunnah melakukan kunut pada rakaat terakhir sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan adalah pendapat masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Al-Syafi'i telah menyatakan hal tersebut. Menurut Imam Al-Imroni, seorang ulama Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Bayan mengatakan, dalil kunut di dalam sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan adalah berdasarkan ijma' para sahabat. Dalil kami adalah ijma' sahabat atau kesepakatan para sahabat Nabi, bahwa Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah tarawih untuk bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Mereka sholat tarawih selama 20 malam. Dan tidak berkunut kecuali pada pertengahan terakhir kedua Ramadan. Kemudian ia sholat sendirian di rumahnya, maka dikatakan Ubay telah bosan. Kejadian ini dengan dihadiri atau disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Imam Al-Baihaqi menyebut beberapa riwayat yang menguatkan kunut pada sholat witir pertengahan akhir Ramadan, diantaranya Imam Al-Syafi'i. Mereka berkunut di dalam sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Seperti itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan Mu'adz Al-Qori. Dari Nafi, bahwa Ibnu Umar tidak berkunut di dalam sholat witir kecuali pada pertengahan atau akhir dari bulan Ramadan. Dari Muhammad bin Shirin, dari sebagian sahabatnya bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami mereka yakni pada bulan Ramadan, ia berkunut pada pertengahan terakhir bulan Ramadan. Dari Al-Hadis, dari Ali radhiyallahu an, bahwa ia berkunut pada pertengahan terakhir dari bulan Ramadan. Imam An-Nawawi menjelaskan sebagai berikut, bahwa sunat melakukan kunut pada rakaat terakhir sholat witir pada pertengahan terakhir bulan Ramadan adalah pendapat masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Al-Syafi'i telah menyatakan hal tersebut. Pada satu pendapat disebutkan bahwa disunnahkan pada seluruh bulan Ramadan dan itu mazhab Imam Malik. Dan satu pendapat pula dikatakan bahwa disunnahkan di dalam sholat witir sepanjang tahun dan pendapat ini juga ada pada 4 ulama besar yakni Abdullah Az-Zubairi, Abul Walid Al-Nasaiburi, Abul Fadl bin Abdan, dan Abu Mansur bin Mahran. Pendapat yang ini dikuatkan di dalam dalil hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Akan tetapi, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'iyah adalah pendapat yang sebelumnya yakni bahwa disunnahkan berkunut pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Inilah yang dipegang oleh jumhur ulama Syafi'iyah. Cara melaksanakan kunut adalah mengangkat kedua tangan kemudian mengajukan permohonan kepada Allah dan memuji kepadanya dan diakhiri dengan sholawat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila Rasulullah SAW sudah mengangkat kepalanya dari ruku ketika sholat subuh pada rakaat yang kedua, maka beliau mengadahkan kedua tangannya kemudian membaca doa Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Hadis riwayat Hakim. Disunnahkan juga mengangkat kedua tangan ketika berkunut tanpa mengusap muka. Menurut pendapat yang lebih sahih, namun tidak apa-apa bila mengusap muka. Namun sebagian ulama ada yang memakruhkan mengusap muka ketika kunut. Membaca kunut dianjurkan dinyaringkan apabila sholat secara berjamaah dan makmum mengaminkannya. Sedangkan apabila sendirian, maka dianjurkan dilirihkan. Hal ini berdasarkan pendapat sahih yang dipilih dan banyak dipegang oleh mayoritas ulama. Demikian pemirsa, penjelasan tentang doa kunut serta dasar hukum membaca kunut dalam berbagai ibadah yang kita lakukan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.